Pemirsa, masih ingat dengan Aibtu Laborasitorus, Bintara Polri yang didakwa memiliki rekening gendut sejumlah 1,5 triliun rupiah. Aibtu Laborasitorus lolos dari dakwaan pencucian uang atau TPPU dan Labora hanya divonis bersalah dalam kasus pembalakan liar dan penimbunan bahan bakar minyak ilegal. Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Vonis itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 15 tahun penjara dan juga denda 100 juta rupiah. Tentu saja vonis super ringan ini membuat publik bertanya-tanya, ada apa di balik vonis ringan Laborasitorus? Sudahkah hakim maksimal dalam mengadili dan mengungkap kasus Labora? Baik pemirsa, untuk membahas hal itu telah hadir bersama saya di studio Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Ansori Saleh. Pak Imam, terima kasih bergabung bersama kami. Ya, silakan. Ya, sebelum saya berbincang dengan Pak Imam, saya ajak Bapak dan pemirsa untuk melihat grafis yang berikut ini. Pemirsa, ini adalah jeratan hukum dari Aibtu Laborasitorus, yaitu penimbunan BBM, kemudian pembalakan hutan ilegal dan juga tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, yang bersangkutan juga terbukti melakukan penimbunan BBM, pembalakan hutan secara ilegal, dan dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 15 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dan hadiahnya adalah vonis 2 tahun penjara, diskon 50 juta rupiah. Pak Imam, ini ada apa ini dengan hakimnya ini? Ya, saya kira masyarakat tentu langsung ke hakim ya, karena yang memvonis hakim. Tetapi tentu KY akan menelusuri dulu apakah itu memang dalam dakwaan sudah cukup lengkap. Tapi kalau dari sisi antara tuntutan 15 tahun dengan 2 tahun itu tidak lazim. Biasanya sekitar sepertiga, 2/3. Jadi katakan 10 tahun atau kurang-kurang sedikit itu enggak masalah, tapi jumlahnya jauh sekali dari 15. Karena itu, ini karena menjadi perhatian publik, tentu KY akan menelusuri itu, apakah ada indikasi-indikasi pelanggaran etika dan perilaku oleh hakim. Kalau memang ini karena menjadi perhatian publik lalu ditelusuri, Pak Imam, atau memang sudah seharusnya hakimnya menjadi pantauan KY? Ya, memang ini sedikit agak ini ya, karena sensitif kita ini. Bukan selain sensitif, kita juga dalam tanda kutip kecolongan ya. Kecolongan. Kita tahu-tahu terhentak dengan adanya ini, padahal sudah lama nggak terdengar lagi. Sudah lupa ada Laborasitorus ya? Iya, jadi saya kira ini juga, tapi saya kira bisa di ini. Kita punya jejaring di Papua, kita akan terus lihat itu, apakah mereka sudah mempunyai ini, kalau tidak kita akan turunkan tim investigasi, adakah ada pelanggaran-pelanggaran etika dan ini, misalnya sebelum divonis hakim ketemu dengan keluarganya atau pengacaranya, kemudian juga ini juga, tapi saya dengar juga ada semacam tekanan dari massa yang didatangkan oleh pada waktu persidangan itu juga memang massa yang hadir banyak sekali. Ya, artinya itu apakah menjadi tekanan bagi hakim, walaupun hakim sebenarnya nggak boleh takut dengan tekanan, hakim tetap harus mandiri. Hakim ini kan mewakili, merepresentasikan Tuhan di muka bumi ini, betul. Pak Imam. Jadi, artinya ketika massa itu dalam tanda petik memengaruhi putusan yang dilakukan oleh hakim, apakah itu masih layak untuk dari sisi etiknya? Iya, itu tidak independen, karena hakim harus independen, tidak boleh terpengaruh. Kalau misalnya dia merasa terpengaruh, ya dia harus pihak pengadilan mendatangkan aparat kepolisian atau siapa yang bisa melindungi dia, bisa memutus secara betul-betul secara merdeka, itu yang harus dilakukan. Karena itu kita telusuri semuanya ya. Jadi termasuk juga kita kepengen tahu dakwanya seperti apa. Jangan-jangan dakwanya memang lemah. Jadi kalau memang lemah, memang hakim nggak bisa memaksakan, nggak terbukti beberapa hal. Nah, ini ada kecurigaan juga. Saya kira masyarakat berhak untuk mencurigai. Jangan-jangan mulai dari polisinya sendiri, penyidikannya kayak apa. Jadi tidak selalu bertemu pada hakimnya ya, tapi dari sisi tuntutan dengan ini, jangan-jangan memang jaksa ada hal yang ini, satu sisi dia menuntut tinggi, tetapi dia dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. Saya sempat membaca ada pernah ulasan yang dirilis dari Indonesian Police Watch, itu sudah sekian waktu yang lalu, memang pada saat kasus Labora ini mengemuka hebohnya, dan memang disampaikan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch waktu itu, Neta Espani, mengatakan BAP yang disusun kepolisian sangat lemah. Apalagi waktu itu kan kita baca semua bahwa ada pihak-pihak yang terlibat di... artinya BAP ini untuk melindungi pejabat kepolisian sendiri. Saya khawatir seperti itu, kita khawatir, karena itu kita perlu penelusuran yang syukur tadi, misalnya kita kebetulan ketemu Pak
Prof. Adrianus Meliala. Ya, sebentar kita juga akan berdiskusi dengan beliau. Sepakat untuk bagaimana kita bersinergi melakukan penelusuran bersama. Jadi nanti kita juga ingin hubungi juga di Komjak, Komisi Kejaksaan. Nah, kalau itu bisa bersama-sama Kompolnas, KY, kemudian Komjak, saya kira dapat satu kesimpulan atau paling enggak hal-hal yang sifatnya komprehensif ya, tidak masing-masing. Ini bukan soal hakimnya, bukan jaksanya, tapi jangan-jangan ada tali temali. Benar gitu. Pak Imam, ini kan ada polisi, jaksa, hakim. Ini kan 3 unsur penting yang melahirkan 2 tahun vonis bagi Labora ini. Tapi kan ranahnya KY kan memang kepada hakim saja. Lalu apakah kalau memang misalnya ternyata hakim sudah melakukan tugasnya dengan baik, tidak terbukti melakukan pelanggaran etik, 2 hal yang ini kan KY juga tidak bisa masuk kan? Pak, kita bukan berarti kita harus menyelidiki jaksa, tidak. Masukan-masukan dari Komjaknya seperti apa. Dia kan pengusutan. Sehingga kita tidak terlalu bertemu pada hakimnya saja. Tetapi kalau memang ini bertugas dengan baik, tuntutannya sudah bagus, dakwaannya disertai dengan bukti-bukti yang kuat, kemudian hakim membuat putusan yang begitu kontroversial seperti itu, tentu itu kita bukan mencurigai, tapi punya kewenangan untuk melakukan penelusuran. Karena ini kita kan mewakili masyarakat, jangan sampai pentas seperti itu terjadi dan merugikan citra peradilan kita jadi makin terpuruk kalau ini terjadi seperti itu. Baik, Pak Imam, kita break dulu Pak, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali. Kita lanjutkan diskusi kita dengan Pak Imam Ansori Saleh. Pak Imam, ini kan memang semua otorita ada di tangan hakim dan betul. Kita menghormati mekanisme hukum yang berlaku. Tapi ada yang namanya asas keadilan masyarakat yang sepertinya terluka terhadap vonis 2 tahun ini. Iya, itulah tugas KY untuk bagaimana hal-hal yang pasti masyarakat bertanya-tanya, ada apa di balik itu? Nah, itu kita akan jawab dengan penelusuran itu. Jadi kita tidak boleh a priori juga bahwa ini mesti hakimnya salah. Nah, belum tentu hakimnya ya. Hakim punya mungkin aturan-aturan hukum acara seperti apa. Dia tidak boleh misalnya memvonis yang memang tidak kuat buktinya. Itu juga ada asas di hukum itu, lebih baik membebaskan. Atau Anda melihat Pak Imam ada upaya untuk melemahkan peran dan fungsi hakim dalam persidangan, sehingga hal-hal yang menyangkut pembuktian segala macam berkas itu dilemahkan di situ. Bisa jadi banyak yang mencurigai hal semacam itu pernah terjadi juga. Jadi ada permainan sejak di awal, sejak di polisian, di kejaksaan, sehingga hakim hanya menerima. Tapi sebetulnya hakim ketika dia menerima berkas itu bisa juga menanyakan lebih jauh. Jadi karena dalam hukum pidana itu hakim harus menggali kebenaran material. Beda dengan perdata. Perdata itu pokoknya apa yang dimintakan itu yang tapi hakim bisa meminta misalnya ini kok janggal misalnya, itu bisa diminta. Kalau bicara soal kejanggalan, masalahnya soal TPPU-nya kok tiba-tiba nggak ada. Tiba-tiba hilang gitu. Masalahnya apakah di dalam dakwaan juga masuk di situ. Nah, kemudian juga bagaimana dia membuat dakwaan itu apakah betul-betul kuat. Atau karena TPPU-nya melibatkan banyak petinggi. Nah, itu yang patut kita patut kita curigai. Karena sebelumnya kan kita menjawab berita-berita yang banyak sekali yang ada di tingkat Polda, sampai tingkat Polsek juga. Polsek Polsek katanya semua merasakan manisnya rezeki dan kutipnya si Labora gitu. Saya ingin mengutip lagi Pak Imam pernyataan dari Neta Espane bahwa dalam BAP tidak disebutkan adanya pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Padahal Labora memiliki data lengkap. Ini kan hasil kicauan Labora sendiri kan. Dia betul. Mengeluarkan data yang dia miliki, bukunya ada 33 pejabat Polri menerima aliran dana dari Labora. Dari BAP terlihat polisi mencoba melindungi ke-33 pejabatnya. Nanti saya akan tanyakan hal yang sama dengan Pak Adrianus Meliala. Tapi komentar Anda bagaimana Pak? Saya kira kejanggalan itu nanti memang masih ada kesempatan di waktu banding ya. Jadi mestinya karena di banding itu juga namanya yang diperiksa juga yudek faksinya, jadi dia bisa mengadili sendiri. Nah itu tentunya kita harapkan hakim PT-nya nanti pengadilan tinggi bisa menggali lebih jauh soal itu. Artinya nanti pada saat pengadilan banding itu dikawal benar-benar Pak ya? Iya betul ya. Tadi kita sudah bicara siapa saja yang menerima dana Labora, kita punya grafiknya berikut ini Pak Imam dan pemirsa. Penerima dana Labora yang pertama menurut data yang kami himpun itu Mabes Polri dengan 18 transaksi
Itu jumlahnya 60 juta rupiah per transaksi, Pak. Transaksi. Dikalikan 18 berarti 18 ya. Kemudian di tingkat Polda Papua sendiri ada 28 transaksi, itu nilainya dari 10 juta sampai 629 Sekali juta transaksi rupiah. itu ya? Iya. Kemudian di Polres Sorong sendiri ada 110 transaksi, nilainya dari 5 sampai 200 juta rupiah. Di Polres Raja Ampat itu 66 transaksi, nilainya dari 5 juta rupiah sampai 100 juta rupiah. Dan juga di Polres Aimas itu ada 30 transaksi, nilai 5 juta rupiah sampai 100 juta rupiah. Ini angka yang luar biasa oke juga, apalagi kalau di daerah ya. Dan kicauannya dari Labora sendiri. Labora sendiri. Artinya kalau, itu dalam tanda petik Labora mengakui ya kan? Walaupun memang harus dibuktikan juga di pengadilan. Tapi kenapa tidak di BAP-kan gitu kan? Betul. Anda membaca indikasi apa Pak Imam kira-kira dengan tidak bermaksud menyalahkan institusi lain? Ya, saya kira ini ada dua hal ya. Ketika apa itu di penyidik, di kejaksaan atau di hakim tidak menyentuh itu dua hal. Yang pertama mungkin dalam tanda kutip dia bodoh. Tapi ada juga karena siasat. Nah, itu yang berbahaya. Siasat apa? Siasat artinya dia tahu bahwa itu kalau itu nggak masuk ya ada yang lepas. Kenapa mereka harus bersiasat? Apakah ada harga yang dibayar untuk sebuah siasat? Disitulah yang harus kita buktikan. Dan tentu kayaknya punya ranah ke hakim ya. Kita harapkan dari Kompolnas, Komjak semuanya bekerja dengan baik. Karena ini menjadi perhatian publik. Alangkah sedihnya penegakan hukum di sini. Karena kemudian kalau ada hal yang di depan publik sudah tersebar kayak itu. Dan itu pengakuan Labora kemudian di titiknya ada anti klimaks seperti itu. Nah, itu tuh yang... Walaupun juga tidak benar ketika hakim memutuskan kena tekanan publik atau media kan Pak. Benar, nah persoalannya begini Pak Imam, ketika memang ternyata hakim tidak terbukti melakukan pelanggaran etis gitu kan, dan ada di ranahnya polisi dan jaksa misalnya begitu kan, apakah ini mengindikasikan bahwa kedua institusi itu memang menerima suap? Ya kalau betul terjadi seperti itu ya memang kalau hakimnya sudah bagus, sudah nggak ada hal yang ini, ya kita tidak menyebut itu ya, apakah menerima suap tidak, tapi ada hal yang perlu dipersoalkan. Tapi masalahnya kan yang jadi sorotan hakimnya Pak. Ya, karena kan yang memutuskan hakim, vonis hakim, karena bukan vonis jaksa. Betul. Ya, karena itu hakim harus membuktikan. Jadi kalaupun hakimnya suci seperti malaikat, tapi kalau dua unsur yang lainnya tidak mendukung, tetap masyarakat akan melimpahkan kesalahannya pada hakim. Tapi kita akan jelaskan pada masyarakat lah. Itu kalau memang orang nggak bersalah, mengapa kita harus menuding yang macam-macam ya? Kita secara etika itu kita pulihkan kehormatannya. Kalau setelah kita telusuri memang nggak ada dan dia memutus atas keyakinan dan atas bukti-bukti yang ada, ya silakan. Itu justru kita justru tidak menghargai hakim yang memaksakan menghukum tinggi tapi tanpa ada bukti-bukti. Lebih baik yang apa adanya yang sesuai dengan secara proporsional itu ya. Pak Imam sendiri apakah mengenal sosok hakim yang menyidangkan perkara Labora ini? Kebetulan kalau di PNPN saya nggak begitu kenal ya, jadi atau yang PNPN jauh dari Jakarta ya. Tapi makanya kita akan termasuk kita rekam jejaknya kita lihat. Kita kan di Bawas itu ada data, Bawas MA itu ada data semua. Kita akan kerjasama dengan MA untuk menelusuri. Syukur kita kerjasama bareng dengan Bawas. Tapi itu tidak berarti kita langsung mencurigai dia melakukan sesuatu. Ini untuk menjawab keraguan dan pertanyaan masyarakat. Agar clear betul, hakimnya juga enak memutus, ini sudah betul. Bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Kan? Artinya jangan-jangan Pak karena semua harus ada pembuktian. Jangan-jangan hakim juga memanfaatkan situasi ketika kita semua sibuk ngurusi Hambalang dan lain-lain. Dan jauh di ujung timur sana, kemudian hakimnya mungkin tidak dikenal publik namanya gitu kan. Betul, ini yang kemudian jadi pertanyaan kita bersama. Biasanya kalau sudah awal sudah digiring oleh pers itu gencarnya tiba-tiba kok senyap. Ya ini saya tidak menjadi pers juga, tapi aneh juga. Kan dia semua koran ibu kota termasuk juga elektronika itu kan punya perwakilan di Papua. Kenapa sama sekali nggak ada? Itu agak aneh gitu loh. Tiba-tiba udah kita dikejutkan dengan vonis yang tadi yang jomplang dari Pak Imam, langkah konkret berikutnya KY formatnya seperti apa bentuknya dan secara teknis akan melakukan apa? Kita akan menurunkan tim investigasi ke sana. Ke sana kita akan tanyakan masyarakat. Kita punya jejaring di sana juga kita gerakkan. Nah, disitulah penelusuran mulai dilakukan. Kalau memang ada indikasi yang kuat, kemudian kita panggil hakimnya. Artinya hakimnya yang utama yang akan dimintai keterangan kan? Ya, yang majelisnya itu kita minta keterangan. Ya. Keluarga hakim misalnya? Itu kalau memang ada indikasinya. Jadi kalau dilihat memang ada indikasi. Ya itu yang melakukan sudah dilakukan oleh si tim investigasi. Nah, kalau
tugas komisioner hanya ketika pada hakimnya. Kalau yang itu kita ada punya tim dari baik dari KAI sendiri maupun yang di jaring. Iya. Timetable-nya apa, Imam? Jangka waktu sendiri, apakah ada target KAI akan menuntaskan persoalan ini? Iya. Kalau bisa secepatnya ya, tapi kadang-kadang Mau pemilu loh, Pak. Banyak hal Nanti yang kita fokus merhatiin partai politik lagi. enggak, ya kita udah bagi tugas ya pemilu masih. Jadi saya belum menjanjikan berapa selesai, tapi kita sesegera mungkin karena ada hal yang menjadi prioritas seperti itu penting sekali karena ini asal akan jangan uangnya Labora masuk ke parpol juga ya. Oh iya. Iya, mudah-mudahan tidak ya. Oke. Baik Pak Imam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai ketemu lagi, Pak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita terkait vonis super ringan Labora, dan saat ini saya sudah bersama kriminolog yang juga anggota Komisi Kepolisian Nasional, Adrianus Meliala, dan juga kuasa hukum dari Labora Sitorus Johnson Panjaitan. Bapak-bapak sekalian, terima kasih bergabung sama kami. Prof, thank you. Sebelum memulai, saya ajak Anda berdua untuk melihat tayangan grafik berikut ini. Ini adalah aset-aset yang disita terkait dengan kasus Labora. Di Sorong ada kayu, bahan baku, dan kayu olahan sebanyak 7.700 meter kubik, kapal kayu dan tanker BBM 9 unit, solar dan bensin 1 juta liter. Wow, ini kalau buat subsidi BBM lumayan ya. Kemudian mobil dump truck 10 unit, ekskavator 4 unit, forklift 2 unit. Sementara di Surabaya ada kayu olahan 2,5 juta meter kubik dan sudah dilelang sebesar 6,5 miliar rupiah. Berarti hasil lelang sudah masuk ke negara ya. Oke, itu dia datanya. Bang Sitorus, Bang Johnson, dan Prof. Ini kalau kita bicara 2 tahun, Anda happy dong harusnya? Enggak. Kenapa? Saya mau bilang ya, teman-teman media ini jangan menerus-neruskanlah gaya Orde Baru ya. Apa itu Orde Baru? Jadi begini, waktu di awal-awal kasus ini, PPATK bilang bahwa ada transaksi keuangan 1,5 triliun. 1,5 triliun. 1,5 triliun, 1,5 triliun ya. Saya mau bilang ya, ini kerjanya Intel Finance ini PPATK jangan diterus-teruskan gaya Intel Orde Baru. Sampai sidang divonis, PPATK atau polisi tidak pernah menghadirkan bukti hasil analisis transaksi keuangan yang 1,5 triliun. Jadi kalian jangan terus-teruskan udah mengadili klien saya dengan bukti yang tidak benar dan tidak meminta pertanggungjawaban PPATK, Anda mau terus-teruskan lagi. Padahal Anda tidak memonitor fakta yang sesungguhnya terjadi bagaimana di persidangan. Ya. Jadi tolong ini jangan diterus-teruskan lagi. Jadi tolong Anda kritis juga ya terhadap para penegak hukum ini yang tidak profesional. Bahkan ada bukti-bukti yang saya miliki dia melakukan tindak pidana di dalam melakukan Dia ini proses. siapa? Ya polisi tentunya. Oh, ya. Okay. Nah, yang kedua yang saya mau katakan adalah teman-teman ini harus melihat kondisinya kasusnya secara objektif, ya. Jadi tuntutan 15 tahun yang dilakukan oleh jaksa. itu berdasarkan ketidakmampuan dia untuk menutup-nutupi ketidakmampuan dia untuk membuktikan di pengadilan. Kenapa saya bilang begitu? Itu kan mulai dari BAP juga kan? BAP-nya 136 saksinya, Bos. Yang dia bisa hadirkan di persidangan cuma 58. Separuhnya kurang. Kurang dari separuh. Dan kerja dia itu kalau sidang itu hanya colek-colekan saja tidur. Dan untuk menutup-nutupi itu dia tuntut 15 tahun. Kemudian dia di persidangan karena ketakutan dia bilang, oh ini kan hasil konsultasi dan perintah dari Kejaksaan Agung. Anda mau menutup-nutupi kerja-kerja penegak hukum yang kayak begini, kemudian menyalah-nyalahkan hakim. Saya kira kita sudah berada pada titik kehancuran menurut saya. Ya, artinya kan ini kan vonis dari hakim. Tapi memang kalau misalnya dianggap masih kurang, ya kan, bagi sebagian orang, belum tentu juga hakim bermain. Kan ada komisi etik nanti. Enggak, sebaiknya kita jangan bicara besar tidaknya hukuman. Sebaiknya kita bicara fakta-fakta persidangan itu menunjukkan apa? Apakah yang selama ini dibangun bersama dengan media itu terbukti di persidangan? Enggak terbukti dan media tidak pernah melakukan koreksi. Tidak terbukti atau belum terbukti? Tidak terbukti menurut saya. Tuduhan-tuduhan yang sudah dikemukakan di publik di pengadilan tidak bisa dibuktikan. Terutama yang 1,5 T itu. Oh iya, Anda tahu barang bukti yang disita? 17 juta, Bos. 17 juta dari 600 sekian bukti yang dijejerkan gitu. Anda cuma menampilkan hanya beberapa. Itu cuma 17 juta, satu 16 juta, satu 1 juta. Jadi Anda mendapatkan informasi yang salah menurut saya. Prof,
Bagaimana Prof Anda melihatnya? Ya tentu bahwa ada dua kemungkinan mengapa hakim memutus seperti itu. Pertama, ada banyak hal yang nggak bisa dibuktikan oleh jaksa, gitu ya, nggak hadir di persidangan. Dan yang kedua adalah masuk angin, ya kan, kita sebut sebagai masuk angin. Nah kalau masuk angin, nah itu udah lain cerita lah, gitu Ya ya. dikasih obat lah. Ya itu nanti urusannya Pak Imam tadi lah dan teman-teman dari KAI. Tapi kalau kita bicara mengenai tidak ada yang terbukti di persidangan, maka ini ada masalah nih, gitu kan. Di situ lalu kemudian, nah saya lalu tidak mau masuk terlalu jauh lah. Jangan-jangan kemudian proses di awalnya dipaksakan, ya. Di mana nih? Di Di kepolisian? kepolisian. Oke. Ya. Nah, mestinya memang dalam konteks peradilan pidana dari proses berkas yang dibuat di polisi diperiksa oleh jaksa, ya kan? Dan Iya. jaksa boleh punya kewenangan penuh untuk menolaknya. Iya. Tapi juga kita tahu kan bahwa di antara polisi dan jaksa juga bisa cintai kan gitu ya. Sehingga ada kemungkinan bahwa sesuatu yang dipaksakan di polisi diterima oleh jaksa dan itulah yang kemudian disorongkan ke Pengadilan. Terhadap asumsi bahwa penyidik polisi pun melindungi pejabatnya yang hasil kicauan laborasi ini ada 33 pejabat tinggi polisi yang diberikan. Itu saya kira dua hal yang berbeda ya antara si Labora Sitorus itu melakukan illegal logging, pembalakan dan penimbunan gitu ya. Dan kemudian ketika dia sudah dapat uang dan sebenarnya sudah masuk pada TPPU kalau memang betul terjadi, kemudian dia buang kepada teman-temannya. Itu dua hal yang berbeda tuh gitu. Jadi jangan dijadikan satu. Nah, maka memang dalam hal ini kita menunggu nih dan saya kira juga putusan ini betapapun ringan atau beratnya bagi kami adalah sudah satu milestone untuk mulai menagih kepada polisi. Loh katanya ini adalah kasus yang serius 1,5 T. Betapapun tidak semuanya bisa dibuktikan ya. Iya. Tapi kok kenapa kemudian 2 tahun nih? Kan begitu. Iya. Kita bicara mengenai proses oriented aja gitu ya. Yang kedua terkait dengan 30 pihak yang tadi telah menerima uang dari Labora. 33 gitu ya. Nah ini gimana nih? Nah ini juga perlu kita ingat bahwa ini pernah dinyatakan oleh Pak Kapolri sebagai sesuatu yang akan ditelusuri. Iya. Jadi bagi kami ini pekerjaan yang Dan menurut itu saya kan sumbernya dari Labora Sitorus sendiri. ya, jadi menurut saya ini satu rahmat saja atau satu milestone untuk kita memulai pekerjaan dalam konteks kami ya, yakni pertama mereview pekerjaan Polda Papua dan yang kedua adalah mereview bagaimana nih proses tidak lanjut terhadap mereka yang sudah terima uang. Demikian. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak sekalian. Pemirsa kami segera kembali. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Bang, saya ingin tahu, ini TPPU kan, kasus yang TPPU itu kan belum tersentuh, ya. Sebelum soal itu, Prof, saya akan ajak Anda untuk melihat grafik yang berikut ini. Ini adalah transaksi yang dilakukan oleh Labora periode 1 Januari 2012 sampai 23 April 2013. Itu ada sebanyak 265 transaksi dengan total 10,9 miliar. Jenisnya tunai 208 transaksi, ada transfer 55 transaksi dan ada barang 3 transaksi. Komentar. Saya tanya, you dapat data itu dari mana? Pasti data itu adalah penjelasan dari bank-bank yang dimintakan pendapatnya dari rekening koran yang dikeluarkan oleh bank itu. Bukan hasil analisis transaksi keuangan. Dari PPATK. Kalau Anda lihat, ya kalau dari PPATK mana yang 1,5 triliun? Mana? Kok cuma 10, sekian miliar? Ya kan? Malu-maluin banget. Inilah kalau cara kerjanya kayak Intel Orde Baru ya begini kerjanya. Terus nutup-nutupin dengan membuat. Atau mungkin ini adalah strategi dalam upaya untuk membuka hal-hal yang lebih besar Pak, lain. kalau strategi itu langsung bisa dibuktikan di pengadilan. Walaupun saya malaikat, Fakta persidangan. Iya, kalaupun saya advokat jago, malaikat sekalipun, saya tidak akan bisa membantah fakta persidangan hasil analisis transaksi keuangan. Pasti, saya bisa pastikan. Tapi karena ternyata di pengadilan tidak ada itu, Anda mau bilang apa pembuktiannya? Coba Anda bisa bayangkan, kredit bank dibilang pencucian uang. Saya kira polisi itu harus disekolahin lagi tuh. Dan saya mau kasih jelas gini ya, ini yang tidak benarnya begini. Jadi Labora itu disidik oleh polisi berdasarkan 6 laporan. Yang akhirnya di P21 kan itu 4 laporan. 4 laporan itu apa saja? Yang pertama adalah soal minyak, laporan nomor 57. Penimbunan. Iya. Penimbunan. Enggak, bukan ilegal. bukan penimbunan. Nah, ini lagi soal izin angkut. Oke. Ya. Izin angkut BBM, distribusi. Izin angkut. Kan dia ada PT-nya untuk melakukan itu kan? Karena itu kalau Anda lihat dakwaannya, itu dakwaan ini bukan dakwaan korporasi, ini dakwaan individu si Labora. Perusahaannya itu legal, izin-izinnya ada. Ya.
Jadi ini soal angkutan. Yang kedua ini laporan nomor 65 ini dipalsukan. Ini ada 3 laporan. Soal kayu, ya kan? Kemudian ada 107 TPPU yang menyangkut soal minyak, 108 TPPU yang menyangkut soal kayu. Nah, ada lagi yang 2 lagi saya juga tidak tahu itu laporannya soal apa. Jadi ini kayak apa ya? Kayak memang sudah ditarget gitu loh. Maksudnya mengada-ngada. Memang targetnya hanya untuk menjebloskan Labora. Iya, untuk menutup-nutupi tekanan terhadap institusi polisi kan maupun terhadap pemerintah soal rekening Artinya gendut Anda polisi. merasa Labora dikorbankan. Iya, memang ditarget, memang Tapi kan dikorbankan. Labora sendiri bicara ada 33 pejabat Polri yang menerima. Itulah yang tadi ini harus dibedakan, Mas. Satu, Labora sebagai tersangka Dan dengan satu sebagai 48. korban. Satu, dia sebagai orang yang melaporkan ada pemberian uang. Jadi dia dikorbankan karena melaporkan. Bukan. Dia itu mengeluarkan yang ini setelah dia dikorbankan jadi tersangka. Oke, Prof, ini bagaimana ini? Simpulnya di mana nih ketemunya nih? Jadi kan undang-undang TPPU itu kan bicara mengenai predikat crime, kejahatan ikutan. Berarti awalnya apa dong kan gitu? Iya. Nah, dikatakan bahwa tidak ada TPPU, tidak ada kejahatan ikutan. Berarti kalau gitu juga tidak ada kejahatan awalnya dong gitu. Kan itu kan logikanya kan. Iya, gitu. iya. Nah, atau begini, bahwa terbuktinya kejahatan penimbunan, terbuktinya kejahatan illegal logging, lalu larinya kemana uangnya kan begitu? Mestinya kan begitu logikanya bahwa mestinya itu di antara ketiga itu ada semacam koneksitas. Nah, itu yang menurut saya jadi aneh. Ya, gitu. ada sebab, ada akibat, ada awal, ada Betul, lanjutan gitu. Tapi apakah ada permainan sehingga saya dalam arti begini, permainan bisa saja di polisi, jaksa, hakim gitu kan. Yang paling mencolok kira-kira Prof, Anda melihat di mana Saya memang melihat bahwa Polri didesak ya. Dan Didesak oleh siapa? Didesak oleh opini gitu ya. Dan memang juga ada semacam suara bahwa ini PPATK ngelempar sesuatu yang kemudian lalu dikoreksi sendiri bahwa diralat. Sebetulnya 1,5 itu tidak sepenuhnya dari hasil-hasil kejahatan, begitulah kurang lebih. Akumulasi saja. Betul, tetapi kan di masyarakat, apalagi ketika sudah bicara mengenai rekening gendut, polisi yang korup, sudah nunggu kan. Maka lalu kemudian menjadi semacam ekspektasi bahwa ini dia nih contoh seorang Aibta, padahal sebenarnya dia bukan Aibtu juga, dia adalah Bribka gitu ya, yang kayaknya luar biasa. Nah, ditambah lagi dengan konteks dia ngasih-ngasih. Padahal itu tadi, sekali lagi harus dilihat sebagai 2 hal yang berbeda. Nah, begitu kemudian dilihat oleh pihak Polda Papua, tadi juga muncul rilis bahwa perusahaannya benar, apanya benar. Izinnya benar. Nah, apakah lalu kemudian seperti dikatakan oleh tadi ya teman yang waktu itu pengacara Pak Johnson, bahwa kemudian lalu polisi sampai kemudian membuat suatu penyesatan baru, rekayasa, itu menurut saya udah gawat. Nah, kenapa penyesatan baru itu dilakukan? Untuk melindungi siapa? Masa mencederai hukum di negeri kita kalau itu dilakukan? Memang ada semacam apa ya, semacam teori bahwa kalau polisi ditekan terlalu kuat, itu lalu kemudian dia akan cenderung untuk abuse. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia ingin memuaskan opini. Makanya dalam ini juga memang ada salahnya kalau kemudian kita menekan Polri terlalu kuat. Ini akibatnya nih, gitu ya. Statement Anda itu, Prof, bukan untuk melindungi oknum polisi kan? Nah, justru saya berada pada posisi sekarang, ketika sekarang terjadi seperti ini, inilah saatnya bagi saya untuk entry, untuk mulai kita ulang dari awal. Apa sih yang membuat bisa begini? Kan gitu kan? Jadi kalau tadinya kita pikirkan bahwa kita masih hanya asumsi-asumsi bahwa apa namanya, bahwa janganlah polisi melindungi, janganlah polisi menekan terlalu kuat. Sekarang dengan adanya putusan seperti ini menjadi bagi kita sah sekali, legitimate betul untuk mereview kembali. Jangan-jangan ada hal, makanya tadi dikatakan bahwa LP nomor 65 itu menjadi satu hal yang wah ini gawat nih kalau memang betul begitu. Atau satu peluru bagi kami sebagai komisi untuk mereview apa yang terjadi. Dan tadi kalau dikatakan oleh Pak Imam bersama-sama itu bagus banget tuh. Iya, ini momentum sebenarnya ya. Ya. Bang Aryan akan respon di segmen berikutnya ya. Kita lanjutkan lagi. Pemirsa, polisi segera kembali. Kita lanjutkan diskusi kita, pemirsa. Dan Bang Johnson, ini kalau kita melihat soal kasus Labora Sitorus, ya kan? Ada memang namanya perasaan keadilan masyarakat yang tercederai. Oke lah, selama ini kan kayaknya Anda juga anti terhadap kasus-kasus polisi yang bandel seperti ini. Tapi kenapa? Apa yang membuat Anda semangat 45, Anda melihat sesuatu kejanggalan? Apakah memang terlihat jelas adanya permainan antara hakim, jaksa, polisi? Atau cuma di satu institusi saja tadi Anda teriakkan bahwa polisi sebenarnya yang lebih banyak bertanggung jawab? Ini keadilan masyarakat yang dicederai atau keadilan masyarakat yang ditipu sama intel-intel zaman Orde Baru? Ya, kalau misalkan ini berdasarkan fakta-fakta, jelas omongan Anda itu benar, ini tercederai. Tapi kalau rakyat ditipu seolah-olah ini penegak hukum ini hebat padahal dia bagian dari jaringan mafia, saya kira rakyat ini dibodohi kembali. Kalau dulu oleh
oleh Intel tentara, sekarang oleh Intel Finance yang namanya PPATK, dan kalian tidak pernah memperbaiki walaupun itu udah ada kesalahan. Masih mau melanjutkan, mau dibohongi lagi. Terus rakyat mau dibohong-bohongi lagi. Enggak, artinya maksud Anda Bang, bahwa masyarakat terjebak dalam opini publik yang sengaja dibentuk. Pak, ini awal mulanya musibah itu adalah pengumuman PPATK tentang rekening gendut Bribka Laborasi Torus 1,5 triliun. Betul. Faktanya adalah tidak ada bukti laporan hasil analisis transaksi yang digunakan oleh penyidik mulai dari awal sampai dibuktikan di pengadilan. Kalau Lantas Anda memang mau betul, mengatakan kenapa tidak menuntut PPATK saja? Loh, pertanyaan kita kan tadi Anda mengatakan mencederai rasa keadilan masyarakat. Ya. Berarti Kalau itu betul, kan? Penipuan. Nah, saya harus bilang ini penipuan yang dilakukan oleh Intel Finance. PPATK. Anda bisa menuntut dong seharusnya kalau Ya. itu tidak benar. Bagaimana saya mau menuntut sementara klien saya ditangkap, ditahan dan dihabisi, perusahaannya ditutup? Bagaimana? Kok masih mau terus? Anda lanjutkan lagi pemberitaannya seperti ini. Tidak pernah ada perbaikan. Enak aja itu PPATK, saya enak-enak. Mau itu yang mau Anda jadikan dasar mencederai rasa keadilan masyarakat. Tipu. Menurut saya. Saya tidak akan bawa masyarakat kalau soal ini. Ya, saya sih proporsional saja, ya, bahwa memang ketika kami didatangi oleh Labora dan ketika kami juga berkunjung ke Polda Papua, kita sudah betul-betul wanti-wanti, hati-hati dengan kasus ini. Jadi Ada kenapa? apa namanya? Tadi menghadapi masyarakat ya, opini gitu ya. Masyarakatnya atau oknum pejabatnya mungkin? Kami belum tahu ketika itu, ya kan? Hati-hati agar proporsional gitu ya. Siap kan gitu kan. Dan kemudian kasus kami mundur, kami sibuk dengan hal yang lain, lepas perhatian. Ya kita asumsilah bahwa terhadap kasus seperti ini masa sih Polda Papua main-main gitu kan? Pasti proporsional, pasti rasional dalam rangka memperhitungkan soal berkas begitu ya. Iya. Jadi kami mengasumsikan aja bahwa ini memang karya terbaiknya lah dari teman-teman di Iya, Polda Papua. tapi daripada berasumsi ini kan sebenarnya entry point yang menarik ya. Nah itu dia, makanya ini Kompolnas kami masuk. anggap sebagai satu hal yang hikmah lah gitu ya. Bahwa dengan begini menjadi satu poin bagi kami untuk review. Ya, saya ulangi lagi, di review dan mulai menguliti lagi apa yang terjadi, apakah memang lemahnya di polisi, apakah lemahnya di jaksa. Tentu di jaksa itu tentu kita nggak bisa ngomong ya. Iya, iya. Tapi jangan-jangan memang terdapat suatu situasi di mana berkas belum layak P21 sudah dicincai-cincaikan. Nah itu juga satu hal yang juga kenyataan di Indonesia ini kan. Nah Ya, itu dia. Oke, saya harus mengakhiri dialog kita kali ini, tapi Bang Johnson, Prof, saya minta Anda memberikan kata kunci kira-kira ini akan bermuara kemana. Kalau tadi saya kutip kata-kata Anda, jangan macam-macam, ya ini berat sekali ini. Gimana kira-kira ini? Ya, ini memang jadi satu presiden buruk ya. Kalau kita bandingkan dengan KPK dengan proses peradilannya dan TPPU-nya di mana konon katanya berhasil semua dan bahkan maksimal gitu ya. Ini sekarang kita pakai di peradilan umum biasa di Papua, dipakai TPPU, tapi ternyata kalah dan kemudian tidak terbukti. Itu kan lalu orang bilang, "Oh, makanya kita butuh KPK, makanya kita butuh." Padahal sebetulnya semua aparat ini, jaksa dan polisi harus seperti KPK. Tapi kan dengan begini kan mengatakan bahwa loh yang bagus itu cuma KPK kok, ya kan? Nah, itu kan menurut saya satu Atau jangan-jangan memang ada upaya ke arah situ? Oh, saya kira enggak. Ya? Tapi lebih kepada tadi bahwa memang ternyata teman-teman kita yang di sana itu masih kalah dari segi kualitas, atau mungkin juga karena kurang sorotan dari Jakarta, siapa tahu gitu ya. Sehingga lalu kemudian harus berakhir seperti ini. Padahal kata Bang Johnson biang keroknya di itu, yang gara-gara 1,5 T itu, kan? Ya, itu. Kalau menurut Anda keadilan bisa ditegakkan kalau itu diralat, kenapa Anda tidak melakukan upaya untuk? Saya nggak percaya bahwa keadilan bisa ditegakkan. Kenapa begitu? Karena ini kesalahan negaranya sudah terlampau kuat. Biasanya negara Tapi selalu kan masih ada pengadilan banding dan seterusnya. Udahlah, nggak usah banyak nggak usah banyak kalimat-kalimat yang menutup. Kalau begitu Bang, Anda berarti sudah pesimis bahwa nanti hasilnya udah ketebak dong, hasil pengadilan banding seperti udah apa? jelas ini praktek mafia kayak begini. Anda mau ngomong keadilan, mencederai rasa keadilan masyarakat. Loh, yang mafia siapa sih Bang? Yang mafia Laborasi Torusnya atau oknum-oknum kepolisiannya? Aparat penegak hukum. Saya nggak melihat ini oknum. Ini sudah sistemik dan institusi yang bekerja. Di tingkat mana? Loh, Labora ini yang memeriksa adalah Polda dan Mabes. Ingat loh. Iya. Kemudian di P21 kan oleh kejaksaan dan kejaksaan juga dengan Kejaksaan Agung. Ingat. Iya, Jadi iya. ini bukan berdiri sendiri di level daerah. Dan ada PPATK. Jadi mafianya mafia tingkat nasional. Oh iya. Emangnya ada masalah dalam tanda petik terancam keselamatan jiwa raganya Laborasi Torus kalau misalnya nanti dia semakin membuka kasus ini dengan sebesar-besarnya? Bisa juga, tapi kan biasa di dalam praktek kita kan ngerampok bareng para mafia kan biasa juga, ya kan? Ya kan? Itu Biasa sebut juga. Anda loh, Bang. Loh, saya bisa pertanggungjawabkan apa yang saya katakan.
Iya, iya. Karena saya sudah menjalani ini semua. Tapi masa sih sepesimis itu? Bukan pesimis, fakta. Kan fakta persidangan akan beda Bang nanti. Rakyat tinggal tunggu saja kasus-kasus yang lebih besar, yang lebih buruk dari Labora ini. Terutama teman-teman di kepolisian, hati-hati. Institusi Anda sudah mengadili anaknya sendiri dan menarik ke belakang harta kekayaan seorang prajurit. Dan itu terjadi di dua. Satu jenderal, ya, dan itu kasusnya korupsi. Yang ini tindak pidana umum loh. Iya, iya. Tindak pidana umum. Yang pertama itu bukan polisi dong, KPK yang bikin begitu. Ya iya, ini kan yang ini kan polisi. Iya, ada dua polisi Targetnya polisi maksudnya. dua-duanya. Iya, Iya, dua-dua dong, polisi. ya kan? Dua-duanya dikenain TPPU. Ya, ya, Ingat ya. itu. Jadi siapapun Ya. polisi termasuk jenderalnya maupun prajuritnya Bisa. kena ditarik ke belakang. Tapi kan yang ini nggak kena Hati-hati kalian. TPPU, nggak jadi. Loh, Nggak jadi. tapi kan disidik dan dituntut. Kebetulan saja hakimnya memutus bebas karena tidak bisa dibuktikan. Tapi di penyidikannya terbukti. Jadi kasihan deh polisi dihancurin sama polisinya sendiri. Oke, Bang. Terakhir sekali, singkat saja. Anda optimis ini hasil pengadilan banding seperti apa kira-kira? Iya, sangat tergantung pada tekanan politik. Oh. Kalau tekanan politiknya dilanjutkan seperti yang masa-masa lalu, makin rusaklah republik ini. Mari kita rusak bersama. Jangan. Kita doakan Mari. mudah-mudahan ini bisa jadi Mari kita satu rusak. entry point untuk memperbaiki hukum di tanah air kita. Nggak ada tanda-tandanya ke arah perbaikan. Sorry Bang, aja terima dah. kasih. Sorry Prof, aja. terima kasih. Sampai kita ketemu lagi.